Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Tetap semangat belajarnya ya. Sekarang udah kelas 9, jadi kalian harus tertib lagi mengikuti materi-materi yang Miss Dia sampaikan. Jangan bosen ya, soalnya Miss Dia ya seperti ini yang dipegang Miss Dia materinya ya ini, oke? Sekarang kita masuk ke bab 1 yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Di bab 1 ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang kedua tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, yang ketiga tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa 1945 sampai 1950, ini adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini adalah penerapan awal Pancasila. Di sini banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Karena apa? Karena Belanda masih menginginkan Indonesia dan Belanda sering mengadakan agresi-agresi militer. Nah, ini adalah awal dari kemerdekaan yang merupakan suatu tantangan yang besar bagi penerapan Pancasila. Nah, apa saja pemberontakannya? Yang pertama ada pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI ini terjadi berbasis di Kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 19 September 1948. Jadi PKI ini didirikan pada 19 September 1948 oleh Musso. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan komunisme. Jadi tujuannya Musso adalah menggantikan dasar negara kita yaitu Pancasila menjadi dasar negara komunis ya. Nah, pemerintah segera menumpas pemberontakan ini karena apa? Karena kita bukan negara komunis. Nah, kemudian ini akhirnya Madiun kembali kita rebut itu pada tanggal 30 September 1948. Nah, dan Musso tewas ditembak di sebuah pengepungan oleh TNI pada 31 Oktober 1948 di Ponorogo. Yang kedua adalah pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berniat mendirikan negara dengan dasar Islam. Ini didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Kartosoewirjo. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1949 Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam. Jadi pasukan Amir Fattah ini yang ada di Jawa Tengah ini bergabung dengan DITII pada 23 Agustus 1949. Pemberontakan DITII di kedua wilayah ini segera ditumpas oleh tentara yang didukung oleh rakyat. Kemudian muncul lagi Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa disebut dengan APRA, didirikan oleh Raymond Westerling. Sebagian prajurit APRA adalah prajurit Kenil atau tentara Hindia Belanda. Nah, setelah konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia menjadi negara serikat dengan negara Pasundan salah satu wilayahnya. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri. APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Operasi militer yang dijalankan tentara APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, berhasil menumpas pemberontakan APRA. Kemudian Westerling ini pergi melarikan diri ke luar negeri. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz yang terjadi pada tanggal 5 April 1950. Pemberontakan ini dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas Kenil yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Ia adalah mantan perwira Kenil.
Andi Aziz memberikan tuntutan, yaitu hanya pasukan-pasukan APRIS bekas Kenil saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT, Negara Indonesia Timur. Jadi Andi Aziz ini menginginkan negara Indonesia Timur ini tetap berdiri. Pada 8 April 1950, pemerintah pusat Republik Indonesia mengeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang dan melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 2 kali 24 jam. Setelah batas ultimatum yang dikeluarkan agar Andi Aziz datang ke Jakarta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak juga kunjung datang. Nah, pasukan ekspedisi dikirim untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Ekspedisi berhasil mendarat pada 26 April 1950. Pada bulan yang sama pula Andi Aziz menyerahkan diri. Tetapi pertempuran sengit tetap terjadi pada Mei dan Agustus 1950. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan RMS yang terjadi, pemberontakan Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Soumokil, mantan Jaksa Agung di NTT. RMS ini berdiri tanggal 25 April 1950. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membentuk negara sendiri. Namun mereka melakukan pertama dengan melakukan perundingan yang secara damai, tetapi ditolak oleh pemerintah negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pada masa 1950 sampai dengan 1959. Setelah bubarnya Republik Indonesia Syarikat, Indonesia menggunakan UUD, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. UUD 1950 ini menganut sistem pemerintahan parlementer sama seperti pemberontakan yang selanjutnya adalah pemberontakan PRII. Pemberontakan PRII ini adalah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang didirikan di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Ahmad Hussein. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan Permesta. Ini adalah pemberontakan di Universitas Permesta pada 17 Februari 1958. Kemudian pada masa 1959 sampai dengan 1966. Nah, sebagian pihak menyebut masa ini adalah sebagai masa periode demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagai diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Di sini terjadi beberapa penyimpangan penafsiran pada masa ini ya. Penafsiran terhadap Pancasila dan masa ini. Penyimpangan yang terjadi antara lain yang pertama yaitu diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua tentang pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden melalui penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 tentang pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 5 Maret 1960. Yang ketiga, anggota DPR GR tidak dipilih oleh rakyat tetapi sebagian besar dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Penyimpangan selanjutnya yaitu pelaksanaan politik konfrontasi. Nah, pelaksanaan politik konfrontasi ini adalah Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka Inggris. Ini terjadi pada tanggal 3 Mei 1964. Presiden Soekarno memberikan komando pengganyangan Malaysia Dwikora. Indonesia kemudian keluar dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa pada 7 Januari 1965. Nah, karena Malaysia ini masuk ke PBB dan oleh PBB diterima karena PBB ini hanya waktu itu Presiden RI yang dulu Insinyur Soekarno itu sudah bilang kalau Malaysia masuk
Indonesia akan keluar. Nah, ancaman ini tidak diindahkan oleh PBB. PBB hanya berpikir itu hanya dipikirnya hanya gurauan biasa saja. Namun pada saat Malaysia masuk menjadi anggota PBB, akhirnya Indonesia keluar pada 7 Januari 1965. Tapi beberapa tahun kemudian Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB karena keluar dari anggota PBB itu sangat sekali merugikan Indonesia. Oke, itu akan dibahas di pelajaran selanjutnya. Oke. Penyimpangan yang kelima adalah adanya percobaan penggabungan atau pencampuran nasionalis, agama, dan komunisme atau Nasakom. Oke. Pada masa ini terjadi peristiwa pemberontakan PKI G30 SPKI pada tanggal 30 September 1966. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi. Nah, jadi di sini PKI ini membunuh 6 perwira tinggi yang bisa kalian baca, yang bisa kalian lihat di halaman 9 di buku paket kalian, oke? Pemberontakan G30 SPKI ini dilakukan antara lain untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, oke. Yang keempat, masa 1966 sampai 1998. Pada masa ini terjadi demonstrasi siswa yang besar pada tanggal 12 Januari 1966. Para mahasiswa ini menyampaikan beberapa tuntutan. Nah, selanjutnya demonstrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disebut dengan Tritura. Apa sih isi tuntutannya? Isinya adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI, turunkan harga. Oke. Karena situasi yang makin tidak menentu membuat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966. Isi suratnya yaitu meminta Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkom Kamtib untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Pada saat itu Soeharto segera mengambil tindakan antara lain membubarkan PKI dan mengamankan para menteri yang diindikasi terlibat G30 SPKI. MPRS kemudian memperkuat Super Semar dengan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966. Masa 1966 hingga 1998 ini disebut dengan masa Orde Baru. Orde Baru ini pada awalnya memberikan angin segar kepada pengamalan Pancasila. Namun terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kemudian yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Apa saja hal-hal yang dianggap tidak sesuai? Yang pertama, kebebasan pers dianggap terbatas. Terdapat sejumlah penghentian penerbitan media massa seperti majalah Tempo dan tabloid Detik pada saat itu. Jadi pada saat tahun ini itu pers ini diberikan batasan-batasan. Dia tidak boleh dilarang untuk meliput berita-berita yang terlalu vital. Jadi pers ini hanya diberikan wewenang pada bagian-bagian tertentu. Tidak semua tidak semua yang terjadi pada pemerintahan itu diketahui oleh rakyat banyak. Jadi tidak ada transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, pemerintah cenderung sentralistik. Yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang. Jadi pada tahun ini tidak ada sih demo-demo seperti sekarang. Terus namanya pemilu juga tidak. Kalau dulu itu yang paling dimenangkan itu Golkar kayak seperti itu. Terus kemudian diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menjadi salah satu penyebab kemunduran ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian yang kelima adalah masa 1998 sampai sekarang.
Masa ini disebut dengan masa reformasi. Pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Gerakan ini disebut gerakan reformasi. Ini berhasil membuat Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden RI yang digantikan oleh B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004-2009 dilakukan secara umum dan langsung. Di sisi lain, meskipun telah terjadi berbagai perubahan dari masa reformasi ini, masih ada sejumlah permasalahan yang terjadi. Sepantasnya masyarakat Indonesia kembali menerapkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena apa? Karena sebagian masyarakat cenderung mementingkan suku, daerah atau agama masing-masing. Jadi tidak ada toleransi bersama-sama. Oke. Untuk kali ini kita melakukan pembelajaran pada subbab 1. Untuk subbab 2 tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman akan kita bahas minggu depan. Sekarang kalian kerjakan soal yang sudah Miss Dia kirim ke WA kalian. Oke. Kalian kerjakan tugas-tugasnya yang sudah Miss sampaikan. Kalau ada kurang jelasnya kalian bisa WA Miss Dia, bisa telepon Miss Dia. Miss Dia akan respon dengan baik dan cepat. Oke. Bye-bye, semangat belajarnya dan berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan kita akan segera bertemu kembali di sekolah. Miss Dia udah kangen banget sama kalian. Bye-bye.